Di kota Banjar, Jawa Barat, ada salah satu tempat yang bernama Tepung Kanjut. Tempat tersebut saat ini masuk dalam wilayah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi menarik dari MR Visual Creator. Bagi warga Banjar, mungkin tempat tersebut sudah tidak asing lagi, akan tetapi tidak sedikit juga warga yang belum mengetahuinya. Karena nama tempat itu berubah menjadi Tembung Kerta. Mengenai asal-usul nama Tepung Kanjut, memang banyak yang belum mengetahuinya, termasuk warga Banjar itu sendiri. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat yang ingin mengetahui secara persis tentang sejarah nama tersebut. Untuk mendapatkan informasi terkait hal itu, selain mencari dari beberapa sumber, dilansir dari harapanrakyat.com, salah seorang warga Banjar, menurut Haji Ahmad Soleh 83 tahun, tepung dalam bahasa Sunda artinya bertemu, sedangkan kanjut artinya kelamin laki-laki. Jadi, nama tempat itu artinya tempat bertemunya dua orang laki-laki. Berdasarkan cerita dahulu, pada saat zaman kerajaan, ada seorang pemuda tampan dari Mataram yang bernama Adananya, berkelana ke sebuah kampung yang bernama Pataruman. Di kampung itu, pemuda tersebut kepincut seorang gadis cantik. Kemudian Adananya pun melamar gadis itu kepada ibunya. Tapi sang ibu tidak merestui karena mengetahui bahwa Adananya adalah seorang keturunan dari kerajaan Mataram. Sehingga ibu gadis itu merasa malu karena berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena tidak mendapat restu dari sang ibu, akhirnya gadis cantik tersebut melarikan diri dari rumahnya ke arah barat. Adananya pun mengejarnya. Saat memasuki hutan belantara, sang gadis tersebut terjerat kakinya oleh tanaman menjalar, atau dalam bahasa Sunda disebut dengan arei, sehingga kakinya terluka. Sementara Adananya terus mengejarnya sampai menemukan bekas bercak darah gadis itu yang menempel pada arei, dan Adananya pun mengikuti jejak bercak darah gadis tersebut. Di tempat itu Adananya memberikan nama tempat itu Ciberem karena ia melihat banyak bercak darah pada arei seperti air yang berwarna merah. Ketika Adananya mengejar gadis cantik tersebut, tiba-tiba datang seorang pemuda tampan yang menolong gadis itu, dan pemuda tampan itu mencegat Adananya di sebuah bukit yang kemudian dinamai Tepung Kanjut. Di bukit itu, Adananya dan pemuda tampan yang menolong sang gadis itu bertarung saling mengadu kesaktian. Pemuda tampan itu adalah Raden Singaperbangsa atau dalam Tambak Baya yang gelarnya Adipati Kertabumi III. Raden Singaperbangsa adalah Raja Galuh Kertabumi pada waktu itu. Pusat kotanya ada di Riung Gunung, dan tempat tersebut menjadi nama di desa Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya. Adananya sebenarnya sudah tahu bahwa pria tampan yang bertarung dengannya itu adalah Raja Galuh Kertabumi III. Adananya sendiri adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam dari Mataram. Adananya sebenarnya bernama Kanduruan Pandu Sukasari Kusuma, yang kemudian dipusarakan di situs dalam Kanduruan Desa Sukamukti. Dalam pertarungan antara dalam Tambak Baya dan Adananya, tidak ada yang kalah karena kesaktian keduanya seimbang. Akhirnya kedua pria tersebut pun sepakat untuk melanjutkan kembali pengejaran gadis cantik itu dengan menggunakan kesaktian masing-masing. Sang gadis pun terus berlari sampai ke arah tenggara. Ketika sampai di sebuah tempat, Adananya berdiri atau ngadeg, lalu terkejar oleh dalam Tambak Baya. Sejak saat itu dan hingga sekarang, tempat tersebut dinamai Pangadegan. Mungkin nama itu diambil dari nama Pangudagan atau pengejaran, atau bisa saja berasal dari kata ngadeg yang artinya berdiri, atau tempat berdirinya Adananya di tempat tersebut. Saat gadis yang mereka kejar sedang beristirahat akibat kelelahan, Adananya kemudian berusaha menangkapnya. Tapi dengan cepat, Tambak Baya menghalanginya, sehingga kedua pemuda tersebut terlibat pertarungan kembali.
Dalam pertarungan kedua kalinya, Adananya mengeluarkan ilmu terakhirnya, yaitu pukulan saketi. Namun dalam Tambak Baya mampu menghindarinya dengan ilmu halimunan atau ilmu menghilang yang terlihat hanya sekejap mata, atau dalam bahasa Sunda yaitu sajorelat. Di tempat menghilangnya sosok dalam Tambak Baya itu hingga sekarang diberi nama Kampung Jelat. Nama tersebut berasal dari kata sajorelat atau menghilang secepat kilat atau sekejap mata. Sementara sang gadis yang dikejar oleh kedua pemuda tersebut terus saja berlari mengarah kembali ke rumah ibunya. Namun setiba di rumah ibunya sudah tidak ada, karena ibunya juga ikut mengejar ketika sang gadis itu melarikan diri. Selama dalam pengejaran itu, ibunya sempat bertemu Adananya di Kampung Jelat dan menanyakan keberadaan anaknya kepada Adananya dengan bahasa Jawa. "Mana lare?" Yang maksudnya menanyakan kemana arah larinya anaknya tersebut. Adananya pun menjawab, ke arah selatan. Tempat tersebut saat ini dinamai Dusun Mandalare, yang diambil dari ucapan sang ibu gadis cantik tersebut. Sang gadis tidak dapat dikejar oleh Adananya maupun dalam Tambak Baya, karena ternyata gadis cantik tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi dari keduanya. Gadis itu sebenarnya bukan anak sang ibu, melainkan putri kerajaan Galuh bernama Nyi Nursari. Karena kelelahan, Adananya kemudian ngarandeg atau berhenti sejenak untuk istirahat. Begitu pula dengan dalam Tambak Baya yang tiba sesaat kemudian. Tempat perhentian mereka kala itu selanjutnya dinamai Kampung Randegan sampai sekarang. Cukup lama dua pemuda itu istirahat di Kampung Randegan. Setelah cukup beristirahat, lalu keduanya kemudian melanjutkan mengejar Nyi Nursari. Sepanjang perjalanan, mereka terlibat adu mulut atau omongan, di mana Adananya tetap ingin memperistri Nyi Nursari. Begitu pula dengan dalam Tambak Baya, tetap bersikeras ingin menolong Nyi Nursari dari paksaan Adananya. Sepanjang jalan itu sekarang dikenal dengan nama Cikadu, yang diambil dari kata papaduan atau adu omongan. Sementara itu, Nyi Nursari lari ke arah timur, lalu menyeberang ke Sungai Citanduy. Adananya dan dalam Tambak Baya terus mengejarnya. Namun, Nyi Nursari larinya lebih cepat di seberang sungai. Akhirnya mereka pun menghilang. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan, semakin lama Sungai Citanduy pun semakin ramai ditempati oleh banyak bandar dari kerajaan Galuh maupun kerajaan Mataram. Di tepi sungai tersebut ini dikenal dengan nama Desa Bandar. Semakin lama pula, Desa Bandar ditempati oleh bandar-bandar dari kerajaan Mataram. Bahasa yang digunakan di desa tersebut adalah bahasa Sunda dan Jawa, yakni biasa disebut dengan bahasa Jawa Reang. Sedangkan desa tempat Nyi Nursari dan ibunya tinggal selanjutnya dinamai Desa Bandar Pataruman. Dahulu, kata Pataruman berasal dari kata patarungan atau pertarungan. Nama itu dipakai untuk mengingat dari peristiwa pertarungan antara Adananya dan dalam Tambak Baya yang memperebutkan Nyi Nursari kala itu. Dari sejarah tersebut, dahulunya Desa Bandar Pataruman banyak ditanami pohon, yaitu pohon tarum, semacam pohon nilam. Kemudian nama Bandar Pataruman diganti menjadi Banjar Patroman. Sebab pada masa itu banyak pendatang dari Mataram yang salah pengucapannya. Hingga saat ini, Banjar Patroman menjadi salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Itulah informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel MR Visual Creator. Juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaik dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.